Ini adalah akun dari Mujtaba Khomeini yang dimana orang ini sudah menghilang seperti abu dan tidak tahu ada di mana. Kabar terakhir dia dalam kondisi kritis tapi masih bisa ngetik tulisan yang sangat biadab ini. Kita lihat terjemahannya. 40 malam dan hari telah berlalu sejak Allah memanggil imam umat ini ke tempat perjumpaannya. Namun kali ini dan berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Musa. Zaman Musa, sang penutur kepada Allah. Para sahabat pemimpin syahid dan umatnya bangkit untuk menghadapi kebatilan dan mereka bertahan teguh menghadapi sang Samiri dan anak sapi betinanya. Di dalam ajaran Syiah dari kitab-kitabnya dan keyakinannya, akidahnya, Samiri ini adalah Umar bin Khattab. Yang dimana Samiri ini dijulukan penghinaan, fitnah yang sangat-sangat keji ditujukan kepada Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab adalah dalang yang merebut kekuasaan Ali. Sampai-sampai fitnah itu berlanjut kepada Umar bin Khattab yang membunuh Fatimah Zahra dengan cara apa? Dipukul, dicambuk, ditendang sampai patah tulang rusuknya dan meninggal. Pembelaan Fatimah Zahra itu menjadikan tulang rusuknya patah. Pembelaan Fatimah Zahra terhadap imamah wal wilayah membuat seluruh tubuhnya lebam karena pukulan dan cambukan orang-orang yang tidak sepakat dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini fitnahan mereka, baik yang di Iran. ومن قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. ومن الواجب اخواني علينا ان نعلم اولادنا من قتل فاطمة الزهراء عمر وابو بكر وعثمان، لا نقول فلان وفلان، نكذب على الله وعلى اولادنا وعلى انفسنا وعلى آل البيت ونقول فلان وفلان، لا، يجب علينا نقول ونعلم أولادنا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، وهذا التاريخ ينقل، هذا تاريخنا وهذا إرثنا هكذا يقول. Ataupun yang di Indonesia. Ketika Az-Zahra syahidah, beliau masuk ke kamar Az-Zahra dan melihat ibunya sudah tak bernyawa, dia letakkan pipinya di telapak suci ibunya. Perlu kalian catat itu. Jadi agama Syiah ini berdiri di atas fitnah kepada orang-orang mukmin, kepada para sahabat. Dan mereka sakit hati nonton video ini karena apa? Saya menyebut Umar bin Khattab mukmin, sedangkan bagi mereka Umar bin Khattab adalah kafir. Kalian semua ini yang fanboys Iran, apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang muslim yang melihat Umar bin Khattab dijuluki Samiri, Abu Bakar Siddiq dijuluki anak sapi betina. Dan kalau kalian belum tahu kenapa mereka menjuluki seperti itu, searching sendiri, cari sendiri, kalian akan menjumpai berbagai macam fakta. Itulah kenapa mereka menunggu Imam Mahdi, militernya berorasi di depannya. Semua musuh-musuh Ali akan binasa, Mekah Madinah akan ditaklukkan, ya, Baqi akan kita taklukkan, dan kita akan menunggu kemunculan Al-Mahdi. Kenapa Al-Mahdi nanti akan membangkitkan seluruh sahabat Nabi untuk dikisos? Karena mereka telah menyiksa Fatimah sampai meninggal dan merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ini ajaran mereka. Syiah tidak akan pernah muncul kalau tidak mengkafirkan sahabat. Adanya Syiah bukti bahwa mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Masih kurang bukti kalian, masih kurang tolol kalian, masih kurang tolol apa kalian itu, masih kurang goblok apa kalian ini yang mendukung Iran seolah-olah Iran ini berperang demi Palestina, berperang demi umat muslim. Tidak, mereka ingin membantai kita semua karena mengikuti Umar bin Khattab, mengikuti Abu Bakar Siddiq, mengikuti Aisyah. Dikiranya kita tidak mengikuti Ali bin Abi Thalib, padahal semua sahabat kita muliakan, semua sahabat kita ikuti. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Hasan, Husain, Fatimah, semua sahabat kita ikuti. Beda dengan Syiah, ajaran tepuk-tepuk dada ini.
ajaran dendam, ajaran sakit hati, ajaran mandi debu, ajaran rusak ini. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Yang dimana merusak Islam dari dalam. Diingat itu baik-baik. Sok-sokan ya di Indonesia ini. Apalagi banyak sekali tokoh-tokoh Habib yang semakin hari semakin memuliakan Iran. Ya, memang mereka sekubu teman-teman. Ajaran Habib dengan ajaran Syiah Rafidhah sama-sama Ahlul Bait. Kan bisa dilihat siapa yang melakukan kezaliman pembantaian di Gaza. Siapa yang melakukan? Kan bisa dilihat. Bisa dilihat. Coba saya tanya, yang melakukan pembantaian di Suriah siapa? Yang melakukan pembantaian di Iran siapa? 40.000 warga Iran tuh yang bergeletakan di jalanan siapa yang membantai? Hati nurani. Tapi sudah teman-teman. Kenapa para habaib, orang-orang Habib ini membela Syiah? Karena memang mereka berafiliasi. Saya punya foto-fotonya teman-teman. Saya mendapatkan satu postingan di Facebook yang dimana menunjukkan rumah salah satu Habib. Dalam sebuah rumah Habib yang dihadiri oleh Habib Umar bin Hafiz terdapat foto dari Khomeini. Orang Islam yang meneliti kitab-kitabnya Khomeini ini akan melihat beberapa kesesatan, kekufuran, kesyirikan, dan bahkan penistaan terhadap para sahabat Nabi. Penghinaan kepada sahabat Nabi ada. Kitabnya orang ini, Habib, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lagi. Umar Hafiz. Ya benar apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya. Kata Kiai Nur Ihya bahwa Umar bin Hafiz ini adalah orang Syiah. Gurunya Umar bin Hafiz ini adalah orang Syiah. Nah, kelihatan kan? Mesra dia dengan Syiah. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Para sahabat Nabi itu setelah kewafatan Nabi murtad semua. Murtad keluar dari Islam. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Keluar dari Islam teman-teman. Jadi sahabat Nabi yang kita ikuti pesan-pesannya, ilmunya, teladannya, hadis-hadis yang mereka riwayatkan, mereka semua murtad di mata Syiah. Tapi Syiah di mata Muslim Sunni di Indonesia, bravo, labbaik, mabruk, apalagi? Negara Islam, bukan cuma negara Islam. Bahkan sekarang ini pandangan orang di Indonesia, pusat Islam sudah bukan Mekah Madinah teman-teman, tapi Karbala. Nanti orang-orang Indonesia ini, para fanboys rezim Iran teroris ini, dan agama sakit hati ini, mereka akan bondong-bondong nanti ke Karbala haji dan umrohnya, mandi debu di sana, makan tai dan minum kencingnya imam. Makan tai dan minum kencingnya imam Syiah masuk surga. Kalian tidak akan disentuh api neraka kalau makan tai dan minum kencingnya imam Syiah. Diingat tuh, ya, ajaran Habib. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga.